Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung tinjau lokasi pembangunan Living Plaza di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Raja Basa Nunyai, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, pada Kamis 1 Juli 2021. Ketua Komisi 1 DPRD Bandar Lampung, Hanafi Pulung, mengatakan, dari hasil peninjauan lapangan ia bersama anggota komisi menemukan beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti karena tidak sesuai aturan. Di antaranya gorong-gorong yang melintasi Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dari Kelurahan Raja Basa Nunyai ke Kelurahan Raja Basa volumenya tidak sesuai dengan lebar dan tinggi sungai, sehingga diyakini berpotensi banjir saat air besar. Kemudian pengembang berencana akan membuat embung dari kapasitas 600 menjadi 3.000 daya tampung volume air, namun berbenturan dengan garis bibir sungai sehingga tidak sesuai aturan. Selanjutnya, dampak yang cukup terlihat bahwa Jalan Zainal Abidin Pagar Alam ruas Raja Basa Tanjung Karang ini miring atau turun. Itu disebabkan kendaraan besar bermuatan tanah yang putar balik masuk ke lokasi proyek. Dilihat dari aturan yang ada, lanjut Pulung, bahwa Gedung Meneng dan Raja Basa merupakan zona pendidikan, sehingga Pemkot dapat mengkaji ulang perizinan yang sudah dikeluarkan. Maka pihaknya akan memanggil kembali pengembang dan eksekutif untuk hearing, meski land clearing sudah selesai. Komisi 1 meminta pengkajian ulang sebelum bangunan Living Plaza dibangun. Temuan pertama ya, gorong-gorong itu ya, volume gorong-gorong itu tidak sesuai dengan lebar dan tinggi sungai, ya, sehingga bisa menimbulkan seperti dam ya Pak Beni ya, banjiran. Tuh. Yang kedua, rencana daripada pihak pengembang ini akan membuat embung ya. Tadinya 600 ya Pak Yasep ya, 600 dikembangkan menjadi 3.000 ya volume airnya. Tapi ada satu permasalahan ya. Pertama ya, kalau kita mengacu pada aturan ya, dari bibir sungai itu kita harus melihat daripada aturan tersebut, yaitu garis padang sungainya. Berapa meter itu yang harus dibangun oleh pengembang itu dari bibir sungai. Itu loh. Tuh. Yang ketiga, dampak yang sudah kelihatan dan sudah menimbulkan suatu bukti, itu kan ada jalan di seberang tuh. Jadi mobil-mobil buat tanah ini dengan adanya dia ingin muter ke sini ya, sehingga lewat pinggir sana, sehingga jalan itu kelihatannya sudah miring semua itu. Turun kan? Nah, pernah ada mobil kecelakaan itu, ya kan? Kecelakaan. Itu dampaknya, ya kan? Nah, yang keempat ya, kita bicara lagi permasalahan bicara aturannya. Karena kalau kita melihat daripada aturannya, Gedung Meneng Raja Basa itu adalah zona pendidikan, ya kan? Makanya kami ya meminta kepada Pemkot untuk mengkaji ulang daripada izin-izin yang sudah keluarkan. Dan tentu akan kami panggil untuk hearing kembali dengan pihak pengembang dan eksekutif. Masalah jadwal nanti kita akan bicarakan dengan kawan-kawan komisi dulu. Jadi artinya sebelum fondasi berdiri kita minta ini dikaji ulang? Kaji ulang oleh pemerintah, ya kan? Karena ada beberapa poin yang tidak dipenuhi oleh pengembang tersebut. Kita dorong untuk penghentian sementara nggak sih Ketua? Kenapa? Kami minta kepada Pemkot nanti bagaimana dia berkoordinasi dengan pengembang untuk menghentikan pembangunan sementara. Sementara Yosef selaku pengawas lapangan pembangunan Living Plaza dari pihak pengembang mengatakan akan menyampaikan hasil kunjungan Dewan ke kantor pusat, sebab ia beralasan tak bisa mengambil keputusan. Kalau untuk hasil kunjungan Pak Ketua, itu nanti saya harus sampaikan ke pusat. Saya nggak bisa membuat keputusan. Ya, jadi semua yang tadi ditemuin Pak Ketua, Pak Denny, nah itu nanti saya lebih kepada ke informasi dulu ke kantor. Jadi saya nggak bisa memberi tanggapan apa yang ditemukan itu, saya nggak bisa langsung menjelaskan di lapangan. Jadi kita akan koordinasi dulu ke pihak atasan itu Pak. Betul Pak. Di sisi lain, warga Raja Basa, Munzir, khawatir dengan pembangunan tersebut semakin memperparah banjir yang kerap terjadi. Sebelum ada pembangunan, ketika hujan pasti air naik sampai jalan karena sistem pengairannya tidak memadai.
apalagi kalau ada pembangunan tersebut. Ya kalau untuk sementara ini semenjak ada pembangunan ini belum ada dampaknya ya. Tetapi kalau waktu itu sebelum pembangunan juga memang banjirnya melimpah sampai naik ke jalan Janeliba dan Pagar Alam ini. Ya airnya. Karena dari bis B daripada pengairan sana itu tidak memadai dan tidak memungkinkan. Ya, itu apalagi sudah ada pembangunan ini nanti kelak akan banyak berdampaknya. Ya, itu satu kedua embung itu juga saya rasa tidak mencukupi dari dampak air karena dari sungai dari Nunyai sana itu 2 sungainya. Apalagi di sini pembuangannya kecil, bis B-nya cuma 50 cm itu. Artinya kita masyarakat khawatir. Ya, bukannya khawatir, mengkhawatirkan betul. Artinya apalagi ini nanti ada pembangunan. Itu harus ada solusi jalan keluarnya untuk menanggulangi daripada kebanjiran ini. Dari Bandar Lampung, Dimas Febiansa, Ridho Pratama, Saburai TV melaporkan.